Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel kami, Pendeta THT Kang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau boleh berkati kami dan memberikan kami kesejahteraan hari ini. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan PA Moria kami pada minggu ini. Biarlah Tuhan, hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk PA Mambre Minggu tanggal 20 sampai 26 Juni 2021 ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Berkata demikian bagi kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Yakobus adalah kitab praktis yang membicarakan tentang kehidupan praktis. Kehidupan praktis dalam kehidupan Kristen oleh Yakobus dimasukkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama penderitaan atau kesusahan atau masalah hidup, yang kedua intelektual dan kebijaksanaan, dan yang ketiga adalah uang. Yang pertama mengenai intelektual dan kebijaksanaan telah diajarkan agar manusia tidak hidup berorientasi kepada kepandaian. Alkitab membukakan kita bahwa kepandaian tidaklah menolong apapun. Dalam Yakobus 1 ayat 19 berisi tentang isu umum yang ada di sekitar kita, yang merupakan kebenaran umum yang dibukakan kepada kita. Ayat ini mengatakan, saudara-saudara hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hampir semua orang tahu bahwa dengan mendengar dan diam, kita bisa mendapatkan pelajaran. Sedangkan jika cepat untuk bicara, maka cenderung banyak salah lalu marah. Walaupun banyak orang yang sudah tahu akan hal itu, Yakobus tetap mencantumkannya. Karena faktanya, kehidupan manusia berlawanan dengan apa yang seharusnya. Ketika berhadapan dengan situasi tertentu, manusia cenderung untuk lebih cepat berbicara, melawan dan marah. Hal ini disebabkan karena adanya semangat superioritas, yaitu ketika manusia tidak mau kalah, tidak mau berada di posisi kedua, maka siapa yang lebih cepat, dia akan lebih menang. Dan jika dia kalah, maka dia akan marah agar tetap kelihatan hebatnya. Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang manusia sibuk untuk menunjukkan bahwa dirinya pintar, dan dunia ini melatih kita dengan jiwa kompetitif, sehingga berakibatkan kita tidak mau kalah, dan ujung-ujungnya berakhir pada kejahatan antar setiap kita manusia. Dunia juga menanamkan bahwa kalau seorang lebih pandai daripada yang lain, maka dia akan lebih hebat. Alkitab menyatakan bahwa kepandaian dan kedewasaan adalah dua unsur yang berbeda. Dan janganlah kita mengira bahwa dengan kepandaian saja kita bisa sukses di dunia ini. Kenyataannya justru
Banyak orang yang pandai tetapi tidak bisa sukses karena ketika dia menonjolkan kepandaiannya, dia justru membunuh dirinya sendiri dengan kepandaiannya itu. Ketika dia merasa dirinya pandai, dia tidak mau mendengarkan orang lain berbicara, sehingga dia tidak pernah belajar apapun, maka sama dengan dia membunuh dirinya sendiri. Justru dengan diam kita membuka masa depan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cepat mendengar atau lambat untuk berbicara ataupun lambat untuk marah akan menjadikan kita bijaksana. Alkitab menyatakan kita untuk meminta hikmat kepada Allah, bukanlah kepandaian. Kita membutuhkan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Kebijaksanaan adalah kemampuan kita dengan dewasa mempertimbangkan semuanya seperti yang Tuhan mau, bukan berdasarkan egois kita, bukan berdasarkan ambisi kita. Dengan bijaksana, kita akan selalu membuat Tuhan disenangkan oleh tindakan kita karena sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dunia menganggap sebagai bijaksana ketika cepat mendengar dan lamban berbicara. Tetapi Alkitab tidak hanya sampai di situ. Kalau kita bisa baca dalam Yakobus 1 ayat 21 yang menjadi renungan kita hari ini, menyatakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika kita mendengar, kita memang belajar, tapi apakah yang kita pelajari? Saudara-saudari yang terkasih, dunia berpikir bahwa dengan induksi kita belajar sesuatu, tetapi justru hal ini adalah sebuah kegagalan. Apa itu induksi? Induksi adalah pengumpulan data. Di balik data terdapat opini, pemikiran, pemahaman, prinsip, dan kepercayaan tertentu di balik semuanya itu. Ribuan opini masuk ke dalam kepala kita, tetapi kita tidak tahu harus melakukan apa dengan semuanya itu. Lebih berbahaya lagi, ketika kita ikut menambah jumlah opini yang ada, akan menambah sebuah keruwetan. Dampak ekstrimnya, mari kita menutup telinga, sehingga kita cenderung cepat untuk berbicara dan marah, bukannya cepat untuk mendengar. Inilah hal yang kita sebut sering dengan bercanda adalah bijaksini. Padahal kita memerlukan bijaksana, karena pada Tuhan terdapat motivasi yang paling murni. Tuhan menggunakan metode deduksi untuk mendidik umat-umatnya. Alkitab menjadi dasar deduksi. Deduksi Alkitab membawa semua pengertian ke tengah dunia, mengkritisi semua opini, mengkritisi pandangan, mengkritisi data berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena firman begitu dahsyat kekuatannya dan harus diletakkan di atas semua informasi yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, ibaratnya kalau kita tidak mau tersesat di dalam hutan, maka kita harus memandang kompas sebagai sesuatu yang mutlak, sebagai penuntun kita. Kompas tersebut, kita tidak perlu pohon yang tertanam di sebelah mana, kita tidak perlu memperhatikan kemana kita menghadap, tetapi kita tahu kemana arah jalan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita dalam bahasa aslinya mengandung pengertian firman Tuhan yang terukir di dalam hati. Praktis versi Kristen akan menjadikan kita lembut membuat firman itu bisa terukir di dalam hati kita. Orang Kristen seharusnya bukan hanya cepat mendengar dan lambat berbicara dan marah, melainkan dia menjadikan dirinya dengan lembut dan membiarkan firman itu terukir di dalam hatinya. Inilah kebijaksanaan terbesar. Kalau kita cepat berbicara dan marah, maka membuat hati kita sulit
untuk menjadi tempat yang lembut bagi firman itu terukir padanya. Dengan belajar firman baik-baik, maka kita memiliki pemahaman terhadap dunia ini dengan jauh lebih baik. Orang demikian ini dikatakan lebih bijaksana. Firman Tuhan yang terukir dalam hati kita membuat kita menjadi sangat waspada terhadap pergerakan yang ada di dunia ini. Ketika kita kembali kepada firman, maka kita akan melihat semuanya itu dari sudut pandang firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan banyak opini yang ada, tetapi janganlah menjadikan semuanya itu menjadi pegangan. Hanya Alkitab yang boleh dijadikan pegangan di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang terukir dalam hati kita memiliki kuasa untuk menjadikan kita lebih bijaksana. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki kemampuan untuk lebih banyak mendengarkan dan tidak cepat untuk berbicara dan marah. Dan hari ini kita boleh memberikan waktu, memfokuskan diri untuk bisa berkomunikasi dan mendidik anak berkomunikasi dengan orang lain secara terarah dan secara baik. Ketika firman Tuhan terukir dalam hati kita, kita yakin dan percaya kita dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Sang sumber hikmat kami, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana seorang orang tua yang mengajarkan pengajaran tentang kepintaran, tentang hikmat kepada anak-anaknya. Biarlah Tuhan kami juga dimampukan seperti seorang ayah dalam renungan kami ini untuk boleh juga menyampaikan firman-Mu, pengajaran yang benar tentang firman-Mu kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan, semakin anak-anak kami mendapatkan pengajaran ini, mereka akan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.